Hello weekend, kembali lagi ke channel Agusuan. Ya, kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul menceritakan tentang 10 Eternal yang dikirim oleh Celestial untuk menjaga bumi dari serangan para monster. Tetapi mereka sendiri tak mengetahui bahwa sebenarnya mereka akan membawa bumi dalam kehancuran. Dan di sini kita juga diperlihatkan bahwa kedatangan Thanos bermaksud untuk melindungi bumi. Kok bisa? Apakah Avengers sebenarnya jahat? Langsung kita mulai. Jangan lupa subscribe Agusuan. Ya, pertama-tama kita diperlihatkan bahwa dulu ada monster pembunuh manusia yang bernama Deviant. Karena hal itu sosok makhluk misterius yang disebut Celestial Arishem mengirimkan 10 Eternal dari Olympia, yaitu manusia abadi yang memiliki kekuatan super agar bisa menyelamatkan bumi dari serangan Deviant. Para Eternal itu terdiri dari Ikaris yang memiliki mata laser dan bisa terbang, Kingo yang bisa menembakkan peluru cahaya, Tena yang memiliki kekuatan pedang cahaya, Druid yang memiliki kekuatan untuk memanipulasi pikiran orang lain, Sersi yang memiliki kekuatan untuk merubah benda yang disentuhnya, Mekari yang memiliki kecepatan kilat, Gilgamesh yang memiliki pukulan maut, Spirit yang memiliki kekuatan membuat ilusi, Phastos yang bisa merancang berbagai jenis peralatan canggih, dan Ajax sebagai pemimpin yang dapat menyembuhkan. Selama ribuan tahun mereka selalu membantu manusia melawan Deviant sampai seluruh Deviant berhasil dimusnahkan dari bumi. Tetapi para Eternal tetap berada di bumi untuk menjaga kalau sewaktu-waktu Deviant muncul kembali. Kembali ke saat ini, Sersi yang berbaur dengan manusia menjadi seorang guru. Bahkan dia memiliki seorang kekasih yang bernama Dan. Tak lama setelah mereka pulang dari pesta, sesosok Deviant telah muncul dan mulai menyerang. Tetapi di sini Ikaris muncul dan menghajar Deviant dengan mudah. Di sini Sersi, Ikaris, dan Spirit berencana untuk kembali mengumpulkan para Eternal. Kembali ke ribuan tahun lalu, ketika para Eternal sedang mengamati manusia yang saling berperang satu sama lain, tiba-tiba Tena mendadak kehilangan kendali atas dirinya sendiri, sehingga dia menyerang teman-temannya. Sejak saat itu, Ajax menyuruh para Eternal untuk menjalani kehidupan sesuai keinginan mereka sendiri. Kembali ke saat ini, saat mereka ke tempat Ajax, ternyata Ajax sudah mati. Sersi pun mendapatkan bola sakti pemberian Arishem untuk Ajax sebagai pemimpin Eternal, sehingga dia saat ini bisa berkomunikasi dengan Celestial Arishem. Selanjutnya dia menceritakan hal itu kepada Spirit dan Ikaris, tetapi mereka mengatakan bahwa kemungkinan itu bukanlah Arishem. Kembali ke masa kini, Sersi dan yang lain pergi mencari Kingo. Ternyata di sini kita melihat Kingo sedang syuting film India Acha Meri Anjani He. Di sini Kingo pun terkejut saat mengetahui bahwa Ajax telah dibunuh Deviant. Akhirnya mereka pun pergi dengan pesawat untuk mencari Gilgamesh. Singkat cerita, mereka tiba dan melihat bangkai dari Deviant dan mereka pun bertemu dengan Gilgamesh. Selanjutnya mereka menemui Tena, tetapi di sini Tena masih sama seperti sebelumnya yang sering kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Gilgamesh di sini mengatakan bahwa mental Tena tak mudah dipulihkan meskipun sudah ribuan tahun tinggal di bumi. Di sini Tena pun sering menggambar planet dan mengatakan bahwa dia berasal dari planet tersebut, tetapi Gilgamesh mengatakan bahwa Eternal berasal dari Olympia. Sersi pun mengatakan bahwa dia telah mewarisi bola sakti milik Ajax.
Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara bisa terhubung dengan Arishem lagi, dan Gilgamesh menyuruhnya untuk menenangkan diri dulu. Setelah Cersei menuruti Gilgamesh, akhirnya dia berhasil terhubung dengan Celestial Arishem dan menceritakan semua yang telah dia alami, seperti serangan Deviant dan kematian Ajak. Tetapi Arishem mengatakan alasan mereka dikirim bukanlah untuk menyelamatkan manusia di bumi, tetapi untuk mencegah Deviant memusnahkan manusia agar para manusia dapat dikorbankan untuk kebangkitan Celestial baru bernama Tiamun. Arishem juga mengatakan bahwa berjuta-juta tahun para Celestial telah menggunakan kekuatan alam semesta untuk menciptakan sebuah galaksi, namun mereka juga harus menghancurkan beberapa planet dan selanjutnya adalah bumi. Sehingga Celestial baru itu bisa menciptakan kehidupan baru yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Arishem juga mengatakan bahwa Deviant adalah makhluk ciptaannya, namun karena Deviant memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berevolusi menjadi lebih hebat, sehingga Arishem tak bisa mengendalikan mereka lagi. Dan Arishem pun menciptakan makhluk bernama Eternal yang memiliki kekuatan tetapi tak bisa berevolusi agar bisa melenyapkan Deviant. Selanjutnya, Cersei pun menceritakan semuanya kepada Eternal lain sehingga mereka tahu bahwa Athena masih memiliki sedikit ingatan masa lalu bahwa planetnya telah dihancurkan. Selanjutnya, mereka pun kembali mencari Eternal lain yang belum ditemukan. Di sini, Druid pun merasa kecewa kepada Celestial sehingga dia menolak rencana Cersei karena dia tak bisa mempercayai siapapun lagi. Tak lama kemudian Deviant datang menyerang mereka. Di sini Athena kembali hilang kendali dan Gilgamesh berhasil menenangkannya. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan para Deviant itu, tetapi di sini semua terkejut bahwa Cersei bisa merubah Deviant menjadi pohon, padahal sebelumnya dia hanya bisa merubah benda mati saja. Di sini kita juga diperlihatkan bahwa Gilgamesh yang kesulitan melawan Deviant bernama Crow, dan di sini Crow berhasil mengambil seluruh kekuatan Gilgamesh dan merubah bentuknya seperti manusia. Dan di sini Gilgamesh pun harus mati. Crow mengatakan kepada Athena bahwa dia berniat untuk menghancurkan Celestial dan Eternal. Dan Icarus datang menyelamatkan Athena, tetapi Crow berhasil kabur. Cersei pun kembali membujuk Druid untuk membantu mereka menghentikan kebangkitan Celestial Tiamun, dan akhirnya Druid setuju. Selanjutnya mereka pun pergi mencari Phastos. Cersei pun meminta Phastos untuk membuat alat agar bisa menghentikan kebangkitan Tiamun, tetapi Phastos menolak hal itu karena pernah membantu manusia dan malah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Dan di sini teman Phastos menyuruh untuk membantu dan akhirnya ia pun membantu para Eternal. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan pesawat Eternal. Mereka pun langsung memasukinya dan ternyata Eternal terakhir bernama Mekarit tinggal di sana. Di sini Phastos pun merancang sebuah alat berbentuk gelang untuk mereka gunakan untuk menyerap kekuatan dari 9 Eternal dan memasukkan kekuatan itu pada tubuh Druid untuk mengendalikan pikiran Eternal untuk tidak bangkit menghancurkan bumi. Cersei pun merasakan bahwa Tiamun tak lama lagi akan bangkit. Phastos pun memberikan sebuah alat khusus untuk mencari agar ia bisa mencari koordinat kebangkitan Tiamun. Saat Phastos hampir menyelesaikan rancangannya, Ikari pun muncul dan menghancurkannya. Nah, di sini dia pun mengatakan bahwa selama ini dia telah mengetahui tentang kebangkitan Tiamun karena Ajak telah mengatakannya sejak ribuan tahun yang lalu. Beberapa hari yang lalu sebelum Eternal berkumpul, Icarus menemui Ajak dan membahas kehancuran bumi karena sebentar lagi Tiamun akan bangkit.
Tetapi Ajak mengatakan bahwa bisa mencegah kebangkitan Tiamon. Ajak pun menceritakan tentang kedatangan Thanos ke bumi. Sepertinya Thanos tahu akan kebangkitan dari Tiamon, tetapi Thanos malah dibunuh oleh para Avengers. Ya, di sini dapat dipastikan bahwa Avengers tidak tahu apa-apa ya tentang Celestial Tiamon. Dan karena selama ribuan tahun Ajak telah berkeliling dunia dan mengatakan di balik peperangan yang terjadi masih ada banyak perasaan cinta dan bahagia yang timbul di antara manusia, sehingga ia berniat untuk menyelamatkan manusia. Tetapi Ikari tak menyetujuinya karena dia masih mempercayai bahwa rencana Celestial adalah yang terbaik. Dia pun menjatuhkan Ajak yang di bawahnya banyak Deviant berada dan membiarkan Ajak mati dibunuh Deviant. Dia pun mengancam teman-temannya untuk tidak melawannya karena dia tak ingin membunuh teman-temannya lagi. Sprite pun mengatakan bahwa ia ingin mengikuti Ikaris. Akhirnya mereka pun memiliki rencana lain. Jika gagal dalam menidurkan Tiamon, Sersi akan merubah tubuh Tiamon seperti merubah Deviant menjadi pohon. Phastos pun kemudian menggunakan bola padat pada tubuh Sersi untuk membuat gelang yang bisa menyerap energi Celestial dan membuat Sersi mampu merubah tubuh Celestial Tiamon. Di sini pun mereka menyatukan kekuatan untuk melawan Ikari, sementara Sersi pergi mencari tubuh Tiamon. Tetapi mereka pun kewalahan melawan Ikari karena Ikari adalah Eternal terkuat. Di sini Phastos berhasil menangkap kaki Ikari dengan jebakan sakti miliknya. Tak lama kemudian Kro datang menyerang dan menangkap Tena. Tapi di sini Tena berhasil membunuh Kro dengan mudah. Di sisi lain, Sprite mencoba menghalangi Sersi. Tetapi Druid datang membantu Sersi dan akhirnya Sprite berhasil dikalahkan dan Sersi kembali melanjutkan tugasnya. Dengan menggunakan seluruh kekuatan dari Eternal serta mengambil energi dari Tiamon, Sersi berhasil merubah tubuh Eternal yang hampir bangkit. Dengan menggunakan seluruh kekuatan dari Eternal serta mengambil energi dari Tiamon, Sersi berhasil merubah tubuh Tiamon yang hampir bangkit. Setelah kejadian itu, Ikari meminta maaf kepada Sersi karena sebenarnya dia masih mencintainya. Dan Ikari pun di sini membunuh dirinya sendiri masuk ke dalam matahari. Di sini Sprite meminta Sersi yang memiliki sedikit kekuatan Tiamon untuk diubah menjadi manusia seutuhnya agar dia bisa menjadi dewasa dan merasakan cinta seperti manusia. Beberapa hari berlalu, para Eternal yang tersisa kembali melanjutkan kehidupannya di bumi dan berdampingan dengan para manusia. Tetapi saat Sersi dan Den sedang berjalan, tiba-tiba saja Celestial Arishem datang dan ia pun membawa Sersi, Kingu, serta Phastos ke dimensi lain untuk menghukum mereka karena telah menidurkan Tiamon. Di sisi lain, para Eternal yang tersisa sedang mencari keberadaan teman-temannya yang menghilang. Tiba-tiba saja muncul pria yang mengatakan bahwa dia adalah adiknya Thanos dan dia bisa membantu mereka untuk menemukan para Eternal yang dibawa oleh Arishem.
Di akhir film kita diperlihatkan bahwa Dan memiliki sebuah pedang misterius yang bisa berbicara. Dan buat kalian yang ingin menonton alur cerita film animasi dan fantasi, cek di playlist kita ya. Terima kasih.